Tingali guys. Kalau absen. Nagasaki menjadi menjadi target pemboman di masa Perang Dunia Kedua, akhir Perang Dunia Kedua. Ada yang tahu? Iya. Nggak ada yang tahu? Nggak ada. Oke. Nah, jadi awalnya bukan Nagasaki yang menjadi salah target. Nah, yang jadi target adalah banyak tempat pada saat itu, ada Kyoto, bahkan Tokyo pun juga. Tokyo kan di daerah sini ya, kalau nggak salah ya, sini nggak sih? Nah, pokoknya. Sini deh pokoknya. Nah, ada Tokyo menjadi pusat target untuk dibom. Nah, pada saat itu pesawat Backcars dia sudah keliling-keliling nih sambil dia bawa bomnya. Nama bomnya adalah Fatman. Kayaknya dia gede ya. Nah, dia keliling-keliling di atas kota-kota tersebut. Nah, pas di atas kota Nagasaki, bensinnya habis. Bensin BBM pesawat tersebut dia sudah masuk minimal. Nah, sehingga dengan terpaksa pada saat itu bomnya dijatuhkan ke kota Nagasaki. Nah, padahal Nagasaki bukan menjadi target ya pada saat itu ya. Nah, seperti itu. Jadi itu tadi Hiroshima adalah karena pangkalan militer ada di sana, sedangkan Nagasaki sebenarnya bukan target awal ya, tapi karena pesawat bahan bakar pesawatnya habis, sehingga dengan terpaksa bom dijatuhkan di kota Nagasaki. Nah, seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Kenapa pesawatnya muter-muter dulu, Kak? Muter-muter karena pada saat itu di pusat pangkalan juga bingung, ini jadinya dibom di mana nih, dijatuhkan di mana bomnya. Nah, seperti itu. Jadi pesawatnya sudah berangkat nih, tapi di pangkalan masih bingung. Kita mau target kota mana? Kalau tadi di Hiroshima kan sudah pasti tuh, Hiroshima dibom, oke, kita berangkat, selesai. Nah, sedangkan untuk bom yang kedua, tanggal 9 Agustus itu, pemerintah atau pangkalan militer Amerika Serikat masih bingung, kita mau ngebom yang mana. Nah, seperti itu. Akhirnya, karena kehabisan BBM ya, Nagasaki yang jadi targetnya pada saat itu. Itu Hiroshima dan Nagasaki. Sampai sini ada yang ditanyakan mungkin? Belum. Nah, selanjutnya dengan Hiroshima dan Nagasaki, kemudian di bom atom, kemudian selanjutnya tanggal 14 Agustus di sini ya. Mana tadi? Tanggal 14 Agustus Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Nah, akhirnya kemudian banyak pemuda-pemuda Indonesia, khususnya dari golongan muda ya, mendesak untuk segera diadakan proklamasi sendiri. Nah, seperti itu. Jadi mereka golongan muda seperti Sultan Syaril ya, mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan diri. Nah, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut perdebatan antara golongan muda dan golongan tua? Izin ke kamar mandi, Kak. Lanjut ya. Nah, selanjutnya perbedaan pendapat mengenai kemerdekaan dari golongan muda dan golongan tua. Nah, golongan muda menganggap mereka atau kita harus segera melaksanakan proklamasi. Nah, jadi golongan muda menganggap hal itu. Kenapa? Karena pada saat itu kita harus segera melaksanakan dan tanpa ada campur tangan dari pemerintah Jepang. Dalam artian kita tidak boleh menggunakan jasa dari PPKI, karena PPKI dianggap buatan Jepang ya. Sehingga kemudian golongan muda menganggap hal itu akan harus segera dilaksanakan maksimal secepatnya tanggal 16 Agustus 1945. Nah, seperti itu.
Jadi golongan muda menghendaki segera dilaksanakan proklamasi dan ketika melaksanakan proklamasi harus terlepas dari pengaruh Jepang. Nah, sehingga pada saat itu golongan muda menganggap kita nggak butuh PPKI, kita merdeka sendiri aja. Nah, dan yang paling mereka garis bawahi ya, yaitu menganggap golongan tua sangat lamban dalam melaksanakan proses proklamasi. Nah, seperti itu. Sedangkan golongan tua, mereka beranggapan bahwasanya proklamasi harus disiapkan secara matang dan menghendaki proses proklamasi melalui rapat PPKI. Nah, jadi otomatis ya kalau dia ingin matang berarti dia harus rapat. Nah, Soekarno sebagai wakil dan beserta anggota-anggota yang lainnya. Kenapa? Karena pada saat itu golongan tua menghendaki proklamasi harus dilaksanakan berhati-hati, sikap hati-hati ya, agar tidak ada pertumpahan darah. Nah, di sini ada perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum. Belum ya. Selanjutnya, karena perbedaan pendapat tersebut, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi selanjutnya adalah Soekarno dan Muhammad Hatta dijemput dari rumahnya oleh sekelompok pemuda dan dibawa keluar menuju kota Rengas Dengklok di daerah Karawang ya. Nah, sehari penuh beliau berada di sana dan para pemuda bermaksud untuk menekan agar segera melaksanakan proklamasi. Nah, ini salah satu contohnya Soekarno Hatta, beliau diculik dan dibawa dari Rengas Dengklok ya untuk ditekan. Kenapa diculik? Agar Soekarno dan Hatta terbebas dari pengaruh-pengaruh Jepang pada saat itu. Nah, sehingga beliau berusaha untuk mengamankan posisi dari Soekarno dan Muhammad Hatta dan kemudian dibawalah ke Rengas Dengklok. Selanjutnya, nah sementara itu di Jakarta, Ahmad Subarjo dan golongan tua sepakat proklamasi harus dilaksanakan di Jakarta. Nah, hal ini didukung kesediaan Laksamana Muda Tadashi Maeda menyediakan rumahnya sebagai tempat pertemuan dan menjamin keselamatan mereka, dan akhirnya mereka menjemput Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, jadi ada dua golongan yang berperan di situ. Yang pertama adalah di Karawang atau di Rengas Dengklok ya, di mana pemuda meyakinkan bahwasanya Soekarno-Hatta harus segera melaksanakan proklamasi. Di sisi lain ada Ahmad Subarjo dan golongan tua berusaha untuk mencari dukungan. Nah, pada saat itu Tadashi Maeda atau Laksamana Muda Tadashi Maeda atau Laksamana Maeda ya yang kita kenal ya, bersedia menyediakan rumahnya sebagai tempat perundingan pada saat itu. Nah, jadi ada dua hal di sini sekaligus pada waktu yang sama. Sampai sini ada yang ditanyakan? Pengaruh Jepang itu maksudnya kayak gimana? Pengaruh Jepang, misalkan, nah Soekarno kan dan Hatta, beliau sangat patuh sekali terhadap Jepang. Nah, kenapa? Karena secara tidak langsung beliau anggota PPKI, di mana PPKI adalah buatan Jepang, dan Jepang sebelumnya juga sudah menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Nah, balik lagi di sini. Nah, balik tadi di sini. Nah, di sini kita bisa lihat di mana golongan tua sangat memegang teguh prinsipnya ya, di mana dia harus melalui sidang PPKI dan segala macam. Nah, sedangkan golongan muda kita nggak harus pakai PPKI karena PPKI itu adalah buatan Jepang. Nah, seperti itu. Jadi golongan tua sangat berseberangan dengan golongan muda. Dan pada saat itu gimana status Indonesia, Kak? Kan Jepang sudah menyerah nih, gimana status kepemilikan Indonesia? Kira-kira pada saat itu siapa yang memiliki Indonesia? Nah, ada yang tahu? Nggak ada. Nggak ada? Atau gimana status kepemilikannya? Vacuum of power.
Global power. Nah, jadi sebenarnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, seharusnya Indonesia berada pada naungan atau berada pada kepemilikan Amerika pada saat itu. Nah, namun kan harus butuh proses tuh antara Jepang kemudian ditransisi ke Amerika Serikat karena pada saat itu yang menang adalah Amerika Serikat. Kan itu hukum perang ya, di mana yang menang yang menguasai segalanya. Nah, seperti itu. Jadi seharusnya pada saat itu Indonesia berada pada naungan sekutu. Sekutu di sini bisa Inggris, bisa Amerika, bisa Belanda. Nah, sehingga itulah yang menyebabkan kemudian Soekarno diamankan dari pengaruh-pengaruh Jepang agar apa? Agar terbebas tadi ya. Nah, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum. Belum ya. Dari Rengas Dengklok selanjutnya kita pindah ke rumah Laksamana Maeda. Sebelum kita ke rumah Laksamana Maeda, kenapa kita dengan senang dan kita setuju atau mereka setuju perumusan teks proklamasi dan perundingan-perundingannya dilaksanakan di rumah Maeda? Bukannya Maeda adalah orang Jepang. Udah terpercaya kali ya. Kenapa? Udah terpercaya kali. Sudah percaya? Percaya apa? Percaya apa? Si Maedanya orang dipercaya. Oh, Maedanya orang yang dipercaya. Kan bagaimanapun dia petinggi Jepang loh. Dia Laksamana itu kan berarti dia sudah hampir menuju pangkat tertinggi di Angkatan Laut. Ayo, kenapa kira-kira? Terus kenal baik, Kak. Nah, kenapa? Karena pada saat itu penguasa di Indonesia ya adalah Jepang. Jepang dalam hal ini adalah angkatan daratnya. Angkatan darat atau serdadu Jepang, angkatan darat itu dia berkuasa penuh terhadap wilayah Indonesia. Nah, tidak untuk angkatan laut. Nah, jadi kan kalau dalam perang tuh angkatan laut dan angkatan darat dan angkatan udara kan berbeda porsi itu. Nah, mereka tidak saling mengusik satu sama lain. Nah, kenapa kemudian dipilih Laksamana Maeda? Karena satu, wilayah rumah beliau terletak di kompleks Angkatan Laut. Otomatis Angkatan Darat nggak bisa mengakses ke sana. Nah, otomatis pasti aman ya dari pengaruh-pengaruh Angkatan Darat atau serdadu Jepang pada saat itu. Itu perumusan teks proklamasi, alasannya kenapa di rumah Laksamana Maeda. Nah, dari kemudian berangkat ke Rengas Dengklok, datanglah di rumah Maeda pada saat itu, di mana rombongan Soekarno dan Hatta berada di rumah Laksamana Maeda, dan sudah hadir juga anggota-anggota PPKI yang lain, dan golongan muda, serta tokoh-tokoh yang lainnya. Nah, seperti itu ya. Jadi di sana di komplek Angkatan Laut ya gitu ya. Nah, jadi rumah Maeda karena Laksamana itu kan pangkat tertinggi di Angkatan Laut. Kalau Angkatan Darat apa pangkat tertingginya? Jenderal. Jenderal. Kalau Angkatan Udara? Aduh, apa ya? Nggak tahu. Nah, biar tahu Laksamana Maeda berarti angkatan apa tuh? Jenderal Maeda berarti di Angkatan Darat. Laut. Kalau Laksamana laut. Kalau Darat kan jenderal, Kak. Iya. jenderal. Kalau Jenderal Maeda berarti dia Angkatan Darat kan? Ya, Nah, kalau misalkan Maeda Angkatan Udara, apa pangkatnya? Admiral. Apa tadi kayak denger-denger? Admiral. Nah, Marsekal. Oh. Marsekal. Gitu udah izin ke Pak Maedanya dulu, Pak. Izin kalau. Nah, jadi itu ya, Laksamana untuk Angkatan Laut, Jenderal untuk Angkatan Darat, Marsekal untuk Angkatan Udara.
Nah, setelah kedatangan semua datang, lanjut kemudian pelaksanaan perumusan teks proklamasi pada saat itu. Nah, di sini ada beberapa tokoh yang mengusulkan bagian-bagian dari teks proklamasi. Nah, di sini ada Ahmad Subardjo, kemudian ada Hatta, dan kemudian ada Soekarno. Nah, Ahmad Subardjo, beliau mengusulkan salinan pertama yang berisikan pernyataan kemerdekaan. Ada yang hafal? Gimana bunyi proklamasi? Itu Proklamasi. tahun. Lupa kak, kepanjangan. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini Menyatakan dengan ini salah kemerdekaan. Ini bab berapa, Pak? ada Halaman berapa? usulan kalimat dari Ahmad Subardjo. Nah, jadi Ahmad Subardjo mengusulkan kalimat pertama ya. Nah, selanjutnya kalimat kedua diusulkan oleh DRS Muhammad Hatta, di mana beliau mengusulkan kalimat kedua harus berisi mengenai pemindahan kekuasaan. Dalam artian memindahkan kekuasaan dari sebelumnya kita dikuasai oleh Jepang, kemudian kita menguasai diri kita Bebas. sendiri. Nah, dalam hal ini bebas ya. Nah, dan kemudian dari usulan-usulan tersebut, kemudian dan semuanya kemudian ditulis secara langsung ya melalui tulisan tangan oleh Soekarno. Nah, jadi Soekarno cuma nulis doang tuh. Sebenarnya yang mengusulkan adalah Ahmad Subardjo dan Muhammad Hatta, dan ditulis oleh Soekarno. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum. Nah, kemudian, setelah ditulis, apakah sudah selesai itu jadi teks proklamasi? Belum. 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 Terus harus diapain mereka? Tanda tangan. Loh. Kok hilang? Apa nih hilang? Sebelum Loh, ada Kak Oni kan lo hilang deh. Lo gak jadi hilang. Lah aku golek buku aku. setelah ditulis Soekarno, apa yang setelahnya itu dilakukan? Tanda tangan. Apa? TTT. Tanda tangan. belum ditandatangani. Selanjutnya ya Ketik. diketik. Nah, Kan. diketik oleh siapa? Itu yang perempuan. Perempuan. Ini loh, dari sini kemudian pindah ke atas ini ya. Setelah semua hadirin menyetujui isi dari naskah proklamasi dan siapa yang menandatangani, oh ya, sebelumnya mereka bingung nih siapa nanti yang menandatangani. Nah, Soekarno mengusulkan ya kita tanda tangani semua aja. Nah, kenapa? Karena ya kita ikut rapat semua gitu kan. Nah, bayangin coba anggotanya ada 40-an terus ditandatangani di kertas kecil gitu kan. Nah, gimana jadinya? Ya pakai perwakilan. Nah, sehingga kemudian di sini ya Soekarni bukan Soekarno ya. Soekarni mengusulkan naskah tersebut hanya ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, tapi ditambahkan atau dibuka atas nama bangsa Indonesia. Nah, jadi ini ya, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, seperti itu. Itulah, dan akhirnya kemudian disetujui semua, kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Ini Sayuti ya, kurang T. Sayuti Melik. Nah, pada saat itu, Sayuti Melik merubah beberapa tulisan-tulisan yang dibuat oleh Soekarno, yang ditulis oleh Soekarno. Contoh, di sini ada 3 hal ya. Yang pertama adalah kata tempo diganti tempo. Kemudian wakil-wakil bangsa Indonesia diganti atas nama bangsa Indonesia.
Dan yang terakhir, Jakarta 17/8/05 diganti Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Nah, jadi inilah yang yang sebelah kanan ini ya. Ini adalah versi diketik, sedangkan ini versi yang ditulis tangan. Nah, seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Belum. Kira-kira itu kenapa kok tahunnya tahun 05? Oh iya ya. Oh. Kenapa? Kok pakai tahun 05? Masa 2005? Ayo, ada yang tahu di sini? Rio ya apa? Ya siapa aja? Ada Rizky, ada Yoga, Virus, Ataya, ada Regita, Ada Sabita. Sabita. Apa gondok akan disebut? Ayo, kenapa kira-kira tahunnya diganti tahunnya pakai tahun 05? Nggak pakai tahun 1945? Tipe paling enggak. Tipe 2 kali loh, ditulisnya juga 05, diketiknya juga 05. Berarti emang tahun itu tahun 05. Nah, kenapa kira-kira? 1945 jadi 05. Apa ceritanya? Ada yang tahu? Penulisannya gitu. Gimana? Penulisannya gitu. Penulisnya gitu. Penulisannya harusnya 45 dong. Tulisannya gini, 45. Biasanya depannya dikasih apostrof gitu ya. Ini 05, benar-benar 05. Oh, itu pakai kalender alternatif. Kalender apa? Kalender alternatif. Pakai kalender alternatif. Sudah ketemu Dal? Searchingnya Dal? Belum. Nah, kenapa pakai tahun 05? Karena tahun 05 di sini, karena kita pada saat itu di bawah pengaruh Jepang kan, nah otomatis penanggalan atau tahunnya pun juga ikut tahun Jepang pada saat itu. Oh. Nah, jadi kenapa 05? Karena tahun 05 ini adalah tahun peringatan Kaisar Hirohito pada saat itu. Nah, jadi 05 ini menggunakan penanggalan Jepang ya, bukan penanggalan Masehi. Kalau Masehi 1945. Nah. Sampai sini ada yang ditanyakan? Berarti belum sepenuhnya bebas dari pengaruh Jepang ya kak ya? Tahunnya masih pakai tahun Jepang. Betul, betul. Ini lebih budaya ya. Nah, jadi kita masih menggunakan budaya Jepang pada saat itu, yaitu kita masih menggunakan tahun Jepang. Ada yang tanyakan lain? Perumusan teks proklamasi sudah selesai, naskah juga sudah diketik oleh Sayuti Melik, ada perubahan-perubahan juga sudah dilakukan. Setelah itu, apa kira-kira? Tujuan hadirin. Undangan. Sudah disetujui juga, sudah ditandatangani Acaranya. Udah dibacain belum sih nih? hari H ya? Belum. Iya, hari H. Selanjutnya, yaitu pembacaan teks proklamasi. Ada yang tahu pembacaan teks proklamasi itu dilaksanakan di mana? Tuh rumah Rumahnya Soekarno. Aida. Oh, bukan. Rumahnya Meda pas ngetik. Enggak sih? Ya, rumah Meda waktu ngetik. Kalau di proklamasinya dilaksanakan di Rumah Soekarno. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Moco ya. Iyalah, disediain lah ya dibaca. Kalau anak Surabaya biasanya jalan Pagesangan, bukan Pagesangan ya, Pegangsaan. Pagesangan lah. Agung dong. Pegangsaan. Ya, Pegangsaan Timur nomor 56 di daerah Menteng itu. Nah, jam berapa? Ada yang tahu? Pagi. Pagi Jam 7. Pagi ya.
Kayak masuk sekolah. Ada yang pernah ikut upacara proklamasi? Ah ya itu. Jam berapa biasanya, Sal? Lah iya pagi, Kak. Kayak Pagi banget. Bukan Oh, jam jadi 8. karena dibacainnya pagi, jadi kita tiap pagi upacara ya. Iya, cuma dibacanya malam, kita upacaranya malam. Iya. Ada Kalau yang upacaranya siang kan nggak perlu datang pagi ke sekolah. Tapi upacaranya panas. detik Apa? proklamasi. Nah, detik-detik proklamasi itu tepat jam 10 lebih 10. Nah, Panas, Kak. itu panas-panasnya kan, maka dari itu upacara pasti panas. Nah, upacara Agustus ya. Nah, jadi setiap upacara Agustus pasti akan dilaksanakan pukul 10. Nah, kenapa? Ya karena sesuai dengan peringatan pada saat itu jam 10. Nah, seperti jadi dimanapun di seluruh Indonesia pasti upacara 17 Agustus jam 10 ya. Dan kemudian awalnya sebelumnya banyak tersebar kabar atau rumor bahwasanya proklamasi akan diadakan di lapangan Ikada. Nah, lapangan Ikada itu mana? Lapangan Ikada itu ada sekarang jadi lapangan jadi Monas. Nah, karena banyak tersebar berita tersebut, sehingga kemudian banyak tentara Jepang yang berjaga-jaga di situ. Karena kan bagaimanapun mereka pasti nggak mengizinkan kita merdeka kan. Nah, seperti itu. Jadi lapangan Ikada dijaga penuh oleh tentara Jepang pada saat itu, dan banyak orang juga yang menghadiri acara tersebut, tapi di lapangan Ikada, tidak di rumah kediaman Soekarno. Dan selanjutnya setelah mereka tahu ternyata proklamasi tidak dilaksanakan di sana, banyak orang yang sudah mulai pulang atau bahkan pindah ke kediaman Soekarno di Pegangsaan. Seperti itu. Itu prosesi pemilihan tempat ya. Jadi di kediaman Soekarno jam 10. Selanjutnya pembacaan dilakukan oleh Insinyur Soekarno ya, yang seperti kita lihat di foto-foto yang banyak itu. Selanjutnya kemudian dilanjutkan dengan prosesi pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu itu. istrinya. Bukan, Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati, ya betul ya. Masa belajar ini Ibu Fatimah. Betul, Ibu Fatmawati ya. Ibunya siapa tuh? Istrinya Soekarno. Oh. Jadi Ibu Fatmawati, beliau adalah istri dari Soekarno. Istrinya Soekarno akeh. Iya, makanya. Nah, ada bapak. Dijahit oleh beliau dan kemudian dikibarkan oleh tentara peta yang hadir pada saat itu. Ada Suhut dan Latif. Diningrat. Nah, ketika pengibaran bendera itu spontan aja, nggak ada yang menyuruh juga. Banyak hadirin dan para hadirin spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia. Oh, nggak ada yang nyuruh toh? Nggak ada di plan. Coba kalau dulu nggak dinyanyiin, kayaknya sekarang juga nggak nyanyi ya kalau ya. Iya. Nah, seperti itu. Jadi karena spontanitas tersebut, sampai sekarang pun lagu Indonesia Raya dikumandangkan ketika bendera. Pengibaran bendera. Seperti itu. Itu berarti udah hafal lagunya semua, Kak? Kenapa udah? Sudah hafal lagunya semua. Sudah hafal. Emang kalian hafal lagu Indonesia Raya? Apa dong? Ayo sebutkan. Yang 4 bait ya. Yang 3 stanza. Ya itu. Yang mana? Yang 3 stanza. Lagu Indonesia Raya itu aslinya terdiri dari 3 stanza. Stanza itu, 1 stanza itu yang kita nyanyikan itu. Oh. Berarti 3 kalinya, bayangin. Nah, coba nanti dicari gimana cara cari nyanyinya, sama ya. Nah, cuma liriknya yang berbeda. Ngomong-ngomong tentang lagu Indonesia Raya, masih ingat siapa yang menciptakan lagu Indonesia Raya? Itu lupa. W.R. Supratman. W.R. Supratman. Beliau adalah orang berkebangsaan Belanda ya sebenarnya ya. Kok bisa? Bisa. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh Belanda sudah Belanda. Orang kebangsaan Belanda tapi lahirnya meninggalnya di Indonesia. Makanya namanya Supratman.
Iya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nope. Selanjutnya, setelah prosesi pembacaan teks proklamasi, berarti kita sudah mengumumkan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh dunia bahwasanya kita sudah merdeka pada saat itu. Nah, prosesi pengumuman tersebut, di sini ada beberapa jalur ya. Yang pertama melalui kantor berita Domei. Nah, kenapa Domei? Karena pada saat itu Domei masih milik Jepang ya. Nah, sehingga kemudian, tapi kemudian pada saat itu Domei masih sempat menyiarkan, menyiarkan berita tersebut. Dan akhirnya kemudian Domei terus diblok. Nah, diblok karena bagaimanapun kan Jepang tidak menginginkan kita merdeka. Kemudian melalui surat kabar ada dari Bandung, Cahaya Bandung, dan Suara Asia. Masih ingat Suara Asia dari mana tuh? Surabaya. Dari Surabaya. Nah, selanjutnya karena Domei tadi diblok, nah Indonesia kan orangnya kreatif banget ya kan. Nah, ada banyak orang yang berusaha untuk menghack kantor berita Domei. Wah. Sehingga kemudian setelah berhasil kayak saluran siarannya dihack, frekuensinya dihack ya, dan akhirnya kemudian berita tersebut bisa sampai ke frekuensi luar negeri. Nah, sehingga penyiaran kabar kemerdekaan, nah ini nih dilakukan oleh organisasi Sendora. Nah, dan tersebar di dunia khususnya di Eropa. Nah, ini melalui kantor berita Domei yang dihack di sekitar Jawa Barat kalau nggak salah. Nah, bisa. Karena mereka zaman dulu masih menggunakan frekuensi radio kan. Nah, mungkin kalau kalian tahu, atau mungkin kalian pakai HT ya, HT itu kan menggunakan frekuensi. Nah, jadi kalau frekuensinya sama, kita bisa berhubungan. Tapi kalau frekuensi berbeda ya berbeda, kita nggak bakal bisa berhubungan. Contoh kayak radar dan segala macam. Nah, itu kita pakai sadap itu kan juga pakai frekuensi. Nah, jadi karena Domei tadi frekuensinya dibobol, akhirnya bisa menyebarkan ke frekuensi-frekuensi yang lainnya di seluruh dunia, khususnya di Eropa, sehingga penyebaran berita kemerdekaan Indonesia sampai di seluruh dunia, khususnya di Eropa ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum. Selanjutnya, nah, dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini terjadi di banyak tempat ya, ada di Jakarta, otomatis ya, di mana sebagai pusat perjuangan banyak pemuda-pemuda yang menyebarkan berita bahwasanya Indonesia sudah merdeka. Nah, di situ ada tokohnya Hanafi, ada Malik, Jawoto Yusuf, dan Jailani. Nah, di mana pada saat itu wali kota Jakarta masih dipegang oleh orang Jepang, yaitu Shigo Hasegawa. Nah, jadi beliau menuntut wali kota Jakarta untuk turun dari kepemimpinan dia. Kemudian di Jawa ada di Bandung, di Semarang, di Jogja, dan di Surabaya. Nah, di Surabaya ini sangat ikonik ya, di mana ada insiden penyobekan bendera Belanda. Di mana? Di hotel. Hotel Gajah Mada. Hotel Gajah Mada. Lupa Kak, nggak tahu Kak. Hotel dekatnya TP. Iya. Mencabait. Hotel Orange. Hotel Orange itu ketika zaman Belanda. Hotel Yamato ketika zaman pendudukan Jepang. Ketika Indonesia merdeka jadi hotel apa? Nggak tahu. Depannya TP5 tuh. Iya, lupa namanya. Sebelahnya Siola. Hotel Majapahit tuh. Hotel Majapahit. Itu. Ya, betul sekali. Itu salah satu hotel paling mahal Surabaya ya. Meskipun nggak, tapi lumayan mahal. Api-api namanya.
Nggak PBI betul, tapi nggak tahu mahal aja. Nah di situ ya, jadi di situ ada insiden perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato, Hotel Orange, Hotel Majapahit. Nah yang Tiga dilaksanakan hotel. oleh arek-arek Surabaya pada saat itu. Kok bisa ya? Kok bisa? Kenapa bisa? Nah, karena pada saat itu setelah Jepang, kali flashback sebentar ya, setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, banyak sekali sekutu yang berusaha menguasai Indonesia. Salah satunya yaitu Inggris Belanda. dan Belanda. Nah, mumpung Indonesia nggak ada yang miliki, kita miliki lagi deh mereka. Nah, kan mereka masih belum punya tentara, nah, seperti itu kan. Nah, sehingga mereka berusaha untuk masuk lagi, menginvent Indonesia lagi. Nah, sehingga kemudian banyak terjadi insiden-insiden tersebut. Salah satunya di Surabaya ya, bahkan di Surabaya itu ada 2 tentara loh, ada tentara Inggris dan tentara Belanda yang sekaligus menyerbu Surabaya pada saat itu. Yaitu tentara Nika ya. Dan akhirnya setelah 10 November itu semuanya sudah selesai dan pasukan sekutu berhasil dipukul mundur setelah komandan mereka tertembak ya. Nah, siapa komandan mereka yang tertembak di pertempuran 10 November? Jenderal siapa gitu? Di Jembatan Merah kan? Iya betul. Siapa Dal? Siapa ya nak Jembatan Merah? Orang Belanda kayak ya. Orang Inggris. Orang Inggris. Malabi itu. Atau Tuh Malabi. Itu AWS Malabi. Nah, jadi beliau tertembak di sana, akhirnya ya wes mereka nggak ada komandan, akhirnya mereka dipukul mundur. Selanjutnya di Sumatera. Nah di Sumatera di sini ada pemuda-pemuda dari Aceh ya, di mana pada saat itu mereka tergabung dalam Ikatan Pemuda Indonesia dan melakukan pawai di Kuta Raja atau di Banda Aceh ya, Kuta Raja itu. Nah, mereka merayakan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya di Kalimantan pun juga sama, mengibarkan bendera merah putih dan melucuti senjata Jepang dan mengambil alih kantor-kantor yang dimiliki oleh Jepang pada saat Kayak itu. pemberontakan ya Kak ya? Kenapa? Kayak pemberontakan. Penyerangan balik sih, apa itu namanya? Kalau di game apa namanya? Menyerang balik. Kudeta. Nah, seperti itu. Jadi, karena Jepang sudah tidak memiliki kekuatan lagi, akhirnya kita menyerang balik dan melucuti senjata. Melucuti senjata itu mengambil semua senjata yang ada, kemudian memenjarakan tentara-tentara Jepang yang ada, dan menguasai kantor-kantor yang ada. Nah, jadi kita tiba-tiba kuat ya pada saat itu. Selanjutnya di Sulawesi. Nah, di Sulawesi, di sana ada tokoh yang bernama Samratulangi. Mendengar kabar berita kemerdekaan Indonesia, Samratulangi siap untuk berkonsolidasi dengan pemerintah Indonesia untuk membentuk wilayah Indonesia pada saat itu. Dan di sini berapa nih? Kurang ya. Dan di sini rata-rata semuanya nantinya akan menjadi provinsi tersendiri bagi Indonesia. Mungkin itu nanti next pertemuan ya. Jadi Indonesia dulu awalnya hanya ada 8 provinsi saja pada saat itu. Itu 5 Kak? Iya, kurang kan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ini jadinya reaksi tentara Jepang ini gimana? Yang mana? Reaksi tentara Jepang. Nah, diam aja. Karena Jepang sudah merasa dia kalah, nggak ada perintah dari atasan, ya dia diam aja. Ya mereka terpaksa mengalah karena dia juga sudah kalah. Nah seperti itu. Dan terbukti setelah adanya kita melucuti itu ya Jepang nggak berusaha untuk membalas gitu ya, enggak. Ya mereka ya gimana lagi, udah pasrah seperti itu. Nah, jadi karena memang Jepang sudah kalah perang,
ya itu nasib mereka ya, dan mereka tidak melawan. Ketika kita lucuti, mereka kita penjarakan dan kita tawan dan segala macam, mereka tidak ada perlawanan sama sekali. Justru malah tentara sekutu yang lain seperti Inggris, seperti Belanda yang berusaha masuk lagi ke Indonesia dengan kekuatan baru mereka. Nah, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum. Belum? Kalau belum, nanti di rumah dikerjakan ya. Halaman 72 sampai 74. Apa ya, Kak? A dan B. Nah, nah. Ya Allah. Ditulis di kertas saja, nanti bisa dikirimkan ke Kak Oni ya. Itu yang B-nya. Yang A-nya juga. Oh. Sabita Sherlock ya. Jadi 1A, 2B, 3C, 4D, segala macam gitu. Yang B juga. Nah, kemudian di foto bisa dikirimkan ke Kak Oni. Itu deadline-nya. Berapa? Deadline-nya. Deadline-nya seminggu ya. Oh ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak. Hari Kamis ya. Kalau nggak ada, Kak Oni absensi dulu ya. Ya. Oke. Yuk, yang belum aktif kameranya silakan diaktifkan. Komputerku gak ada webcam, Kak. Kasiannya. Rizky. Lemot Kak, lemot. Kak angkat nih, guys. Bisa Pak kok. Rizky tidur Ibu. Asal, nah, Iris. Kak turu aku. Ah, Mau tuh ikut tangi jise. Anjir. bentar. Oke, sudah. Bisa dinonaktifkan lagi kalau yang nggak pengen. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak. Oke, kalau nggak ada, kawan yang akhiri pertemuan kita. Jangan lupa tugasnya dikerjain ya. Kalau ingat. Harusnya Insya Allah. Insya Dikirimnya Allah. kemana, Kak? dikirim ke apa? WA-nya ya. Ya. Yo bagi-bagi talek makan. Sahur. Tahu. Kirim kemana? Di WA-nya Kak Oni. WA-nya kau nih. Ya nanti minta siapa? Virus Anak IPS. atau Sabita ada kayaknya ada ya. Rizky juga ada, Rizky. Hari ya Rizky juga ada. Virus Sherlock ya. Kayak Ya, pesalok. Oke, kalian ini see you later. Dadah.